bersama Lena Boru Manalu. Ya. Benar kan? Iya benar. Benar kan? Oke. Lena, apa kabar Lena? Puji Tuhan baik. Buat kalian yang nggak tahu, Lena adalah perantau di Jakarta yang berasal dari Dolo Sanggul. Sibolga, jangan salah tempat. Sibolga ya? Iya. Sibolga. Perkumpulan perempuan Sibolga di Jakarta. Ada di Cikarang tapi. Kenapa Lena memilih Jakarta untuk mencari kehidupan yang baru? Kenapa nggak Bandung? Kenapa nggak Jogja? Kenapa nggak Pekanbaru, Malaysia, Korea? Kenapa? Karena kan namanya juga waktu sekolah ya, sekolahnya kan di kampung. Aku pikir sekolahnya di Jakarta. Sekolahnya di kampung. Sekolahnya di kampung, terus kayak dengar-dengar Jakarta gitu. Oh iya, namanya juga tinggal di kampung kan. Keren kali ya. Keren gitu di kotanya. Tapi nggak tahu aja di sini kejamnya minta ampun. Kok kejam? Maksudnya kau datang ke sini kan kemarin langsung dapat kerja enggak kan? Enggak. Datang ke sini memang karena mau hidup di sini. Iya, karena mau ya cari kerja di sini, emang mau rencananya. Iya, memang harus di sini gitu. Mau dapat atau belum dapat, yang penting aku ke sini aja dulu gitu. Iya. Ternyata zong. langsung to the point dia. Nggak sesuai ekspektasi. Kenapa? Maksudnya gak sesuai ekspektasinya dari segi gajinya atau rutinitas pekerjaannya? Susah cari kerjanya. Oh, susah cari kerjanya zong. Iya. Oke, terus sudah dapat kerja? Dapat kerjanya di Cikarang kemarin. Di Cikarang. Muter-muter Jakarta tetap aja nggak dapat. Oh, tapi di pinggir-pinggir Jakarta lah ya. Dapatnya. Oke. Terus apa yang kau kerjakan di sana kemarin? Kerja PT. Iya PT. Masa kau kerja nggak jadi PT? Di bengkel nggak PT. Maksudnya apa yang kau kerjain? Bukan di mana kau kerja? Ngerjain itu, bersihin ikan. Bersihin ikan. Terus? Udah? Ya udah. Kan bagiannya cuma itu doang. Terus bagian yang lain kan jadi ikan datang kau bersihin gitu. Iya. Banyak juga ikannya. Banyak banget bertonton itu. Waduh. Di saat petani lagi susah dapat ikan, mereka dapat bertonton ya. Gak tahu dari laut mana dikumpulin. Acay. Laut Cina Selatan kali. Iya. Pokoknya dapat bertonton tiap hari itu. Berapa jam kau disuruh bersihin ikan? 12 kayaknya ada itu. Tergantung kita. Kayak misalnya kan gini, sehari itu misalnya harus habis itu 1 ton kayak gitu tuh 100 kilo. Tapi kalau kita habisnya cepat ya cepat pulang. Kalau nggak cepat habis ya sampai sehabisnya. Jadi kayak ya sampai 12 jam juga kadang mau kerja. Kalau nggak ini paling diiniin sampai lembur gitu. Udah 12 jam ada lemburnya juga. Maksudnya 12 jam. Satu hari kira-kira juga. Tanganmu sendiri aja satu hari nih. Iya. Kira-kira tanganmu sendiri aja bisa ngebersihin ikan dengan total berapa kilo? Kadang 70 kilo bisa. Wah, gila ikan hiu kali ya. Tergantung ukuran ikannya sih. Ikannya kan nggak kecil-kecil kayak yang kita makan biasa, enggak. Ikan apa? Yang besar-besar? Tuna sama cakalang. Ikannya yang kayak gitu-gitu. Iya. Ikan-ikan mahal berarti. Dua tipe ikan doang. Cuma ikan tuna sama cakalang. Ikan-ikan mahal. Berarti tujuan mereka itu untuk ngejual ke restoran-restoran mahal. Bukan nggak tahu sih restoran atau gimana. Yang penting kalau kami tuh produknya masih setengah jadi. Terus iyalah. Nanti kalau dikirim keluar itu dibilang dikalengin atau di mana nggak tahu. Oh. Jadi bukan, berarti. Iya diekspor, kebanyakan diekspor.
Kok 12 jam berdiri terus? Berdiri terus. Duduknya pas ya istirahat makan doang. Udah sejam. Berapa jam? Sejam gitu. Sejam habis itu berdiri terus. Iya berdiri. Berarti 12 jam kurang sejam, 11 jam berdiri. Sekarang namanya juga orang bandel ya, curi-curi waktu gitu. Permisi lah ke toilet terus duduklah di toilet gitu, merokok lah ya. Enggak lah. Itu bukan perokok ini. Ada CCTV rupanya? Ada CCTV ada. Oh nggak apa-apa yang itu. HP ku. Jadi 12 jam kurang 11 jam terus curi-curi waktu. Liburnya kapan, Len? Kalau kerja kayak gitu? Kalau liburnya hari Minggu, tapi tanggal merah juga libur. Cuman kan kayak ada hari kejepit namanya ya. Misalnya kayak hari Jumat tanggal merah, ya, Sabtu masuk. Minggu kan tanggal merah. Itu kayak gitu gimana? Minggu sebelumnya itu kita disuruh masuk hari Minggunya. Biar nanti pengganti off-nya di hari Sabtu gitu. Pokoknya setiap tanggal merah teknik gitu. Ya gitu. Itu dikasih mes. Kenapa? Dikasih mes. Dikasih mes ada. Tapi keluar dari mes ini. Maksudnya gimana keluar dari mes? Kok ngekos gitu? Ya, oh boleh ngekos. Boleh. Kirain memang kayak di penjara gitu. Enggak. Ya Kalau kan? misalnya kita nggak betah di mesnya bisa keluar. Oh, terus habis itu kok resign? Berapa lama sih kok di situ? 5 tahun ya kerjanya. Kok 5 tahun? Iya. Lu bersihin ikan 12 jam kok 5 tahun di sana? Namanya juga. Ya memang iya namanya juga butuh gitu. Cuman butuh. selama 5 tahun itu kok gak nyoba nyari kerja? Se-5 tahun itu gitu loh. Biasanya orang setahun pertama atau 2 tahun pertama biasanya orang udah mulai cari nih yang lain gitu. Kok 5 tahun? 5 tahun. Gak nyari yang lain? Gak nyari yang lain. Kayak tahun terakhir ini baru kayak pas udah 5 tahun kan, kok hidup kayak gini-gini aja ya. Ada orang 5 tahun baru sadar. 5 tahun baru sadar deh. Kan tahun-tahun pertama itu kayak fokus ya udah cari duit gitu. Terus iya tahun pertama oke. 2 tahun ngapain? Terus 2 tahunnya lagi baru 5 tahun kepikiran hidup gini-gini aja. Nggak tahu juga sih, aku juga pusing. Tapi gue di situ apa hiburanmu selama kerja di situ? Gak ada, main handphone doang. Nggak punya teman untuk jalan ke mall gitu kalau libur. Kalau libur teman-teman di situ lah. Sebenarnya ada, kalau teman-teman di situ ya ada. Misalnya kayak kadang juga kalau libur kan karena mikir capek ya, jadi keluar juga malas gitu. Ya kadang hari tertentu aja kalau mood baru keluar kayak gitu. Paling kalau ngumpulnya ya ngumpul di kontrakan masing-masing, di situ cerita-cerita gitu. Kalau misalnya kalau jalan-jalan kemana gitu jarang. Nah jarang sih. Dengan 5 tahun kau di sana, apa pengalaman yang kau dapat? Pengalaman gimana? Ya pengalaman menjalani hidup ini keras ini. Selama 5 tahun gitu. Selama 5 tahun ini. Tapi duitnya cukup. Cukup kalau duitnya mah enak. Duitnya enak. Cuman kerjanya yang nggak enak. Namanya juga kerja ya. Kalau yang sekarang duitnya enak, kerjanya enak. Sekarang kerjanya yang enak, duitnya. Oh kalau yang kemarin duitnya enak. Yang kemarin duitnya enak. Kerjanya nggak enak. Kalau yang sekarang? Sekarang kerjanya enak. Duitnya nggak enak. Nggak enak. Oh iya karena udah ngerasain duit banyak ya. Iya sih. Jadi kayak timpang gitu ya. Tapi kan ada plus minusnya. Tiap kerjaan ada sih. Terus kau dapat setelah resign 5 tahun itu langsung dapat yang baru? Atau setahun dulu nganggur. Oh nganggur dulu setahun. Tapi aku waktu dulu mikir waktu keluar dari kerjaan yang lama ya, aku mikirnya biarinlah mau kerja apa, entah gaji 1 juta 2 juta juga nggak apa-apa, yang penting kayak nikmatin hidup dulu. Kayak di yang 5 tahun ini kayak ngerasa di penjara banget gitu, nggak bisa healing, nggak bisa apa gitu. Terus mikirnya keluar dari sini mau nggak kerja juga ya udah terserah, yang penting setahun nganggur nggak jadi masalah gitu. Duit kalo banyak ya kan? masih ada pegangan lah. Wah ngeri juga. Setahun nganggur masih ada pegangan, berapa tuh pegangannya? masih cukup buat makan lah. Jadi di sana benar-benar nggak ada cuti gitu ya? Cuti paling ada bulan 12-nya dikasih. Cuti pulang kampung itu aja. Oh, berarti nggak bisa kayak tiba-tiba di bulan 6 contohnya kau minta 4 hari libur nggak bisa? Nggak bisa.
paling kayak ada urusan kayak misalnya entah ada saudara mau nikah atau meninggal kayak gitu keluarga baru dikasih. Kalau cuman karena mau liburan kita libur nggak boleh. nggak boleh, minta cuti nggak boleh. Banyak karyawan di sana. Banyak sih lumayan, Lumayan. 1000 ada. Wah, Soalnya kan shiftnya kalau bagian kami shiftnya 2 shift, tapi yang bagian lain ada yang 3 shift kayak gitu. 12 jam 2 shift. Iya, jadi non-stop. Berarti non-stop. Nggak ada ininya. buka terus. 12 jam non-stop ah. Liburnya cuman ya hari Minggu kayak gitu karena Gila, takut sama-sama. ikannya lari kali ya. Takut ikannya hidup lagi. Hidup lagi kan. Berenang lagi dia. Terus kok resign setahun. Setahun nggak kerja. Itu kok bayar kosan. Bayar ya mau tinggal di mana kan? Kok tinggal di Jakarta itu waktu Di resign? Jakarta. Waktu resign tinggal di Jakarta ya muter-muter sini aja nikmatin. Siapa Jakarta. kawanmu? Sendiri paling dapat teman-teman di sini gitu. Kayak mana cara kau dapat teman? Kau aja kerja sekarang gak ada teman. Apalagi kerja. Kayak mana caranya nganggur tapi dapat teman kayak mana? Ada kemarin apa ngikutin les-les gitulah, coba-cobain. Oke. Gitu. Dapat teman dari les. Les apa? Les skip. Les tit gitu ya. Oke. Tapi dari situ banyak dapat teman kan? Ya ada lah. Dan salah satu teman itu sekarang satu kerjaan samamu. Ada satu. Ada satu. Bestimu berarti itu. Nggak tahu. Nanti ini ditanya. Aku bilang bestie enggak ntar ditayangin. Enggak, maksudnya ya kan bisa. Enggak basic, maksudnya biasa aja gitu Biasa ya. aja sih, biasa aja Kalau paling basic ya. kan makan sama-sama. Enggak pernah kau makan sama dia? Ya kalau makan sama namanya juga satu kerjaan kan. Jadi Di luar nggak dari mungkin. itu? Kayaknya enggak deh. Kenapa? Memang Ya, enggak aja. circle-nya enggak cocok aja gitu. Circle-nya enggak cocok. Maksudnya, ininya enggak cocok sama. Apanya? Maksudnya Kok bisa enggak apa cocok? sih obrolannya kayak enggak nyambung aja sama aku gitu. Oh, tapi sama yang lain dia nyambung. Sama yang lain dia nyambung. Kau Kalau sama yang lain aku, nyambung? Sama aku kayaknya. Kenapa kayak kalian ngerasa- enggak nyambung? Masalahnya di aku kali. Cari selamat ya. Iya masalahnya di aku kali. Terus akhirnya kau dapat kerjaan yang sekarang. Dapat yang sekarang. Udah berapa tahun kau di kerjaan yang sekarang? Kayaknya 2022 ya. Berarti hampir 3 tahun. 2 tahun lebih. Iya, 2 tahun lebih lah. Iyalah mau jalan 3 tahun. Tahun keberapa resign? Ih, belum tahu, Bang. Jangan dulu lah. Iyalah. Biarpun gajinya kecil tapi karena kerjanya enak, Happy ya. Happy. happy lah. Iyalah. Banyak teman gosip juga. Wah, siapa salah satunya? Aurelian. Satu kubu berarti kalian di kantor itu. Si paling julid. Jadi kok Iya sih Marisa Yolanda juga. Kalau udah disatuin, wah nggak tahu lagi. aduh. Jadi kau sayang sama teman-temanmu yang satu kantor sekarang? Mana lebih kau sayang? Kawan kantormu yang dulu apa yang sekarang? Sama aja sih. Yang dulu juga yang sekarang juga. Enggak ada. Di tiap Oh, sama-sama tempat itu pasti sayang. ada dapat yang satu frekuensi lah kayak kita gitu. Lebih berkesannya yang sekarang apa yang dulu? Sama aja sih Bang menurut aku. Sama, kalian semua dipukul rata. Nggak spesial. Nggak boleh milih-milih. Kau nggak boleh milih-milih. Siapa pacarmu sekarang, Men? Belum lakuin. Wah, nanti ada nomor WhatsApp di sini ya. Ada di bawah ya guys. Tapi harus yang banyak duitnya ya. Soalnya udah hidup susah ini. Udah hidup susah nih, jangan dibawa susah lagi Nggak, guys. kan ada harusnya yang deketin kau nggak ada sama sekali. Gak ada. Oh, kau harus habis ngeblok orang. Gak usah dibahas Bang. Astaga. Itu secret. Kau yang penting
Ya maksudnya yang di luar dari yang punya duit lah gitu kan. Tapi harus ganteng orangnya. Kalau ganteng sih itu bonus itu. Yang penting baik aja lah. Oh, baik ya. Sama rajin ibadah. Rajin ibadah juga. Harus. Nggak harus lah ya. Kalau kalau iman itu kan menurut diri kita sendiri. Jangan karena pasangan jadi ya manut harus ibadah sedangkan di hatinya nggak nerima gitu. Matu tuh. Kayak orang bener. Tapi kok nggak ada dorongan dari orang tua di kampung untuk nikah lah kalau nggak gitu. Nggak ada. Soalnya kan masih ada di kakak aku ya yang belum nikah gitu. Jadi sama akunya nggak ada kayak udah umur sekian nikah lah, nggak ada istilah kayak gitu. Berapa kan. bersaudara sih Kolen? 7, banyak kan? Keluarga besar. Semen futsal tuh. Masih kurang 3 orang lagi itu. Nggak apa-apa. Masih ada keluarga Niken. Iya, sama lagi. Gak ada ya dorongan ya? Nggak ada. Slow ya, santai ya. Sejauh ini belum ada sih. Cuman kalau memang ada ininya dikenalin nggak apa-apa katanya. Tapi jadi kalau setiap kali kau pulang ke kampung nggak ditanya, idealetmu katanya kan? Kalau dari orang mama bapak sih nggak ada. Cuman kayak tetangga-tetangga lain, gitu? saya juga ya pasti ditanyain. Ya paling jawabnya nggak ada, udah ngomong gitu aja. Kalau dari orang mama nggak ada. Ku kenalin sama anakku katanya. Nggak ada sih. Emang kayak aku terlalu introvert sih ya, sama orang lain juga nggak terlalu open banget gitu. Ya di rumah-rumah aja gitu. Nah, kalau nongkrong juga sama kawan-kawan cuman ya. Lo nggak main aplikasi mencari pacar itu, Tinder atau apa sih namanya? Tantan. Oh main luar negeri apa? Ome TV? Enggak. Enggak. Nggak ada bang. Ya? Oh tapi ada berarti. Ada cuman kayak ngobrol-ngobrol aja gitu. Anjay, kok sampai nyoba itu ya? Enggak ada. Aduh, tapi berarti kau pengen beneran stay di Jakarta lah ya untuk seterusnya. Kalau bisa iya, kalau mau pulang ke kampung ya nggak tahu lah. Nggak maksudnya pulang ke kampung paling ya untuk temuin keluarga, cuman untuk dirimu sendiri stay di sini. Kalau sekarang ya mending stay di sini. Kedepannya ya nggak tahu kan namanya juga hati ya, siapa tahu ntar bosan atau gimana. Jadi kita mau balik ke sana gitu. Kalau untuk sekarang ya pengennya dia tuh stay di sini. Kok cinta sama si Bolga? Iyalah, love itu. Terlove. Apa? Kampung halaman. Apa wisata si Bolga yang paling bagus? Banyak sih. Apa? Kok Salib Kasih si Bolga? Rutung itu. Pantai Pandan. Pantai Sibolga. Oh iya. Banyak pantai di sana. Berarti kok kalau naik pesawat ke Silangit? Atau ke Medan? Bandara sih. Atau ke Medan? Ke Medan. Enggak ke Silangit. Kalau ke Silangit itu jalur ininya transportasinya susah. Harus transit gitu. Kayak naik bis dari bandara turun di sini lagi ganti angkot kayak gitu. Kalau dari Medan kan bisa langsung ke kampung kayak gitu. Terakhir nih, Lena. Dalam hidupmu berapa kali kau pacaran? Belum pernah ya guys, belum pernah. Sumpah, belum pernah. Sekolah juga enggak? Hah? Iya jujur bang, ini beneran ini. Di perusahaan yang ngapa-ngapain ikan itu enggak ada? Enggak ada. Kan biasa laki-laki di sana suka gabut tuh. Enggak pernah diopenin. Enggak pernah kau pacaran? Enggak pernah. Enggak tahu ya, orang gila kali aku. Terus maksudmu kok gak pernah belajar pacaran, tiba-tiba pengen nikah gitu? Maksudnya pengennya nanti tiba-tiba nikah aja gitu, tanpa ada pacaran? Gak tahu sih ya, kadang kayak niat pengen pacaran tapi kayak ada yang dekat ngejalanin kayak ilfil. Iya, kayak ngerasa gak usah lah. Kenalin lah Ken, ajak ke Jogja. Gak jelas ini temanku ini.
Gak mau kenalin sama temennya. Aduh. Udah benar-benar emang kayak gak laku banget ya. Iya, cuman kan ngeri loh. Maksudnya kalau kita gak belajar caranya. Kan pacaran tuh masa-masa belajar kan. Belajar kenal karakter orang, lawan jenis gitu. Terus gimana caranya kalau kau nggak belajar tapi tau-tau nanti nikah? Ya belajarnya lewat online aja. Online apa yang nggak dibilang laki-laki? Buaya. Nggak tahu bang gimana itu. Terus kau kerja juga berarti selama hidup baru 2 perusahaan? Iya baru 2. Oh iya kok ya sama kantor. Pernah sih baru sebelum ke PT ya pernah kerja di kayak tempat grooming anjing kucing kayak gitu, jual-jual makanannya terus. Pet shop. Ya, pet shop gitu. Di mana? Tapi kerjanya cuma 2 minggu doang, habis itu udah. Kenapa? Katanya waktu aku ngelamar sih diterima bener ya kayak gitu. Terus mungkin karena aku nggak banyak ngomong atau gimana gitu ya. Tiba-tiba ngomongnya, kamu di sini cuman gantiin temen yang sakit doang katanya gitu. Wah, sakit kali ya. Itu beneran sakit sih. Jadi kau sih yang sakit itu. Makanya ya udahlah, emang bukan rezeki kali udah. Di mana itu? Di sini? Di arah Kemang. Iya, maksudnya di Jakarta. Masih ingat nama pet shopnya? Bahaya itu, bahaya. Jadi apa pesan-pesanmu untuk anak muda di luar sana? Gak tahu ya. Kosong. Gak bisa mikir ini. Salah podcast. Pokoknya jalanin hidup yang benar aja lah. Tapi kok ada rasa penyesalan gak? Atau memang kau nyaman dengan sifat introvert? Nyaman sih kalau menurutku. Kalau menyesal dibilang enggak. Enggak, maksudnya kan karena kau introvert mungkin kau ada kehilangan apa, atau ada hal-hal yang gak bisa kau lakuin terus jadi bahan pikiranmu gitu, ada gak? Cuman aku mikirnya karena terlalu introvert ya, jadi kayak ada usulan dalam diri atau apa gitu pengen diutarain, susah itu doang. Paling itulah karena kau gak belajar untuk bersuara gitu. Gak belajar untuk speak up. Selama ini mendam gitu ya. Iya itu aja sih. Emang kau ada mendam apa sama siapa? Dibilang mendem nggak mendem, misalnya kayak ada kumpul atau apa kan ngasih ide, kita nggak bisa ngasih gitu. Ya, jadi sebenarnya di hati gitu ada, ya. Cuman mau ngeluarinnya susah gitu, nggak bisa keluar lah dari mulut gitu. Oke. Sebelum kita tutup dengan doa Bapak kami, sebutkan 1 orang yang kau gak suka di tempat kerjamu. Wah, gak tahu. Ya, kalau gak tahu berarti ada. Gak ada. Kau cintai semua. Dibilang cintai nggak banget, cuman ya aman aja, maksudnya nggak jelek juga, nggak baik juga gitu. Gimana sih, netral aja, semua netral aja, nggak ada yang paling dibenci banget, nggak ada yang paling disukai banget gitu. Tapi benci aja ada. Ya namanya juga kayak pertengkaran gitu kan, ya udah kalau udah kayak gitu udah lewat gitu. Oke. Berarti nggak ada ya? Nggak ada yang paling benci banget, nggak kayak orang yang tadi. Nggak lah, nanti itu disensor kok ya, apa namanya, pokoknya ada yang kita sensor nanti demi menjaga ketertiban dunia. Dan ketenangan batin kita. Enggak. Terus pesan-pesan untuk teman kerjamu yang sekarang? Apa? Jangan terlalu julid. Nggak tahu
Biasanya itu jujur itu yang pertama. Apa nggak apa-apa pesan-pesan lah. Pesannya Yang gimana? bagus-bagus Nggak gitu. bisa ya. Biar kau semangat kerja juga, apa pesan-pesan untuk sekelilingmu, keliling kerjamu. Ih, jangan suruh mikir lah. Loh, itu nggak perlu mikir loh. itu kan perasaan. Apa? Nggak tahu. Tetap semangat kayak apa kayak. Coba biar kita tutup ini. Cintailah pekerjaanmu sekarang. Karena cari kerja itu susah. Jangan karena masalah dikit pengen keluar. Hancur. Dah. Udah? Udah. Sampai Oke, situ aja. thank you Lena. Ya, thank you, Bang. Papahan. Bye-bye. Kok papahan? Jadi apa? Mana lu ini? Mana lu ini? Jangan diganti. Bapak aku cuma satu.